itu kalau menikah mereka memberikan ucapan tahniah, ucapan selamat dengan mengatakan birrifa wal banin. Birrifa wal banin artinya semoga simpan, semoga baik-baikan, selalu cocok, dan semoga diberkahi anak-anak lelaki. Doa ini tidak disukai oleh Nabi SAW. Kenapa? Sebenarnya maknanya bagus, cuma doa ini murni duniawi. Birrifa sebenarnya maknanya bagus, semoga cocok, semoga sinkron. Wal banin, semoga dapat anak laki-laki. Tapi Rasulullah SAW tidak suka dengan doa ini. Pertama, isinya murni duniawi. Yang kedua, seakan-akan hanya perhatian terhadap anak laki-laki, sebagaimana kebiasaan jahiliyah yang tidak suka dengan anak perempuan. Maka Rasulullah SAW mengganti doa tersebut dengan doa yang kita dengar dari Pak Guru, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Demikian juga ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu menikah, kemudian Rasulullah SAW melihat athar sufra, ada warna kuning di bajunya. Rasulullah SAW mengatakan, pada apa ini? Kata Abdurrahman bin Auf, fazawajtu imra'atan minal ansar, aku menikahi seorang wanita dari kaum Ansar. Maka Rasulullah SAW berkata, barakallahu lak, semoga Allah memberkahi. Ini pelajaran bagi kita semua, bahwa yang penting dalam pernikahan adalah keberkahan, bukan masalah banyak-banyak harta, bukan masalah banyak-banyak anak. Kalau keberkahan sudah turun dalam rumah tangga, maka disitulah kebahagiaan. Kita tahu bahwasanya sebagian orang tertipu dengan banyak, dengan jumlah. Namun jika tidak berkah, maka tidak ada nilainya. Kata Nabi SAW tentang transaksi, kata Nabi SAW tentang dua orang yang melakukan transaksi perdagangan. Kata Nabi SAW, in sadaqa wa bayyana burika fi baikihima. Jika dua pelaku transaksi tersebut jujur dan menjelaskan kekurangan atau aib dalam barang-barang dagangannya, maka akan diberkahi jual beli mereka. Wa in kadzaba, namun jika kedua pelaku transaksi tersebut dusta, wa kadzaba, dan menyembunyikan aib barang dagangannya, muhiqat barakatul baikihima, maka akan dihapuskan keberkahan jual beli tersebut. Kita dapat di orang melakukan transaksi, mungkin dengan dia berdusta, dengan menyembunyikan aib, maka dia mungkin dapat harta yang banyak, tapi tidak ada berkahnya. Dampaknya dalam kehidupannya, mungkin rumah tangganya hancur, mungkin anaknya nakal, mungkin istrinya selingkuh. Kenapa? Karena tidak ada berkah. Oleh karena dalam kehidupan rumah tangga ini penting adalah keberkahan. Alhamdulillah kalau Allah berikan banyak berkah, kita lebih senang lagi. Tapi seandainya tidak banyak tapi berkah, itu yang paling utama. Ini isyarat dari Nabi SAW bahwasanya pernikahan dalam rumah tangga orientasinya adalah untuk meraih akhirat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan makna doa tersebut. Nabi SAW berkata, barakallahu lak, semoga Allah memberkahi engkau, yaitu maksudnya mempelai lagi. Wa baraka alaik, yaitu semoga keberkahan turun melaluimu. Kata para ulama, maksudnya semoga mendapatkan anak-anak keturunan yang berkah, yang saleh dan salehah. Kemudian wa jama'a bainakum fi khair, semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kecocokan, ya, ada sinkron di antara suami dan istri. Ini makna dari doa tersebut. Allah sebagai menjelaskan oleh para ulama. Dari sini saya nasihatkan kepada Aki Fitra dan juga Ukti Tingga agar perhatikan hal ini, bahwasanya namanya kebahagiaan, keberkahan dalam rumah tangga tidak mungkin kita raih kecuali dengan ketakwaan. Tidak mungkin. Hanya sekedar duniawi kita tidak akan bahagia. Lihat banyak orang mungkin jalan-jalan sampai sini luar negeri, pulang-pulang bertengkar, istri selingkuh, suami selingkuh. Ya, mungkin kita lihat ada dua orang hidup di rumah yang mewah dengan harta yang luar biasa banyak, tetapi ternyata kebahagiaan dicabut dari mereka, ternyata mereka terjerumus dalam narkoba dan yang lain. Kita lihat, kita mungkin hasad lihat mereka mobilnya mewah, ternyata anak-anaknya narkoba dan macam-macamnya. Oleh karenanya tidak mungkin seorang bahagia kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain untuk bahagia kecuali dengan bertakwa kepada Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang perbaiki hubungan dengan Allah, dia yang bahagia. Siapa yang tidak baik hubungan dengan Allah, dia tidak bahagia. Dia tadi khutbatul haji yang disampaikan juga di Pak Pembulu. Isinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isinya disuruh bertakwa, wahai orang beriman, bertakwalah. Wahai mempelai lelaki, wahai mempelai wanita, bertakwalah dengan sungguh-sungguh takwa dan menjalani kehidupan rumah tangga, ya, berlabuh di atas bahtera dengan ombak yang begitu banyak. Ini butuh ketakwaan yang luar biasa. Saya rasa yang para hadirin sudah sadar akan hal ini, sudah berpengalaman berumah tangga dengan berpuluh-puluh tahun. Maka kita butuh ketakwaan.
Jika tidak ada ketakwaan, maka kesengsaraan akan kita rasakan. Karenanya perlu kerjasama yang luar biasa antara laki dan wanita untuk bisa meraih keberkahan. Di antara agar kita bisa meraih keberkahan dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri menjalankan masing-masing tugasnya. Sering terjadi cekcok atau keberkahan dicabut karena salah satu dari dua belah pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagai pasangan rumah tangga. Suami lupa dengan kewajibannya, istri lupa dengan kewajibannya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan secara singkat, ya mungkin sudah belajar di tentang hak suami atau kewajiban suami, tapi saya perlu ingatkan agar Mas Fitra ingat kembali. Bahwasanya tugas suami ada dua, terkait dengan pergaulan dan terkait dengan nafkah. Maka nafkah jangan lupa, ya ada nafkah, sandang, pangan dan papan. Siapkan rumah, tempat tinggal buat Indah. Ini kewajiban suami. Kalau tidak mampu untuk beli, kontrak, tidak ada masalah. Yang penting ada tempat tinggal. Yang tempat tinggal tersebut ada privasi antara kedua belah pihak, sehingga tidak terlalu banyak intervensi dari luar. Privasi rumah tangga ini penting dalam kehidupan rumah tangga. Terkadang rumah tangga menjadi kacau karena terlalu banyak intervensi dari pihak keluarga lelaki atau pihak keluarga wanita. Maka saya juga ingatkan kepada pihak keluarga laki maupun wanita untuk waspada ketika intervensi, karena hukum asal suami istri punya privasi sendiri. Dan mereka menjalankan, mereka sudah dewasa, alhamdulillah, mereka juga berpendidikan, mereka juga belajar agama, maka biarkan mereka berimprovisasi dalam menjalankan rumah tangga mereka. Kalau ada suatu kesalahan kita lihat, maka kita nasihat dengan cara yang halus. Ingat, mereka berdua adalah anak kita, telah bergabung keluarga besar, yang kalau dari pernikahan ini muncul anak cucu yang soleh dan soleha, mereka akan mendoakan kita semua, ayah ibunya dan juga keluarga besar lelaki maupun keluarga besar wanita. Maka di antara kewajiban adalah memberi tempat tinggal yang ada privasi. Yang kedua, pakaian. Jangan lupa berikan pakaian buat istri, ya, sesuai dengan kebiasaan masing-masing wanita. Mungkin ada pakaian buat tidur, pakaian di rumah, pakaian walimah, pakaian bertemu teman. Kalau bisa dihidangkan, disiapkan, maka disiapkan. Kemudian jangan lupa nafkah makanan. Nafkah makanan tergantung kebiasaan negeri masing-masing. Ada yang biasa makan 2 kali sehari, kasih 2 kali makan saja, tidak harus 3 kali. Ada yang 3 kali, maka 3 kali. Kalau di Makassar berapa kali? 3 kali. Nggak tahu kalau di Jepang mungkin 5 kali. Kalau di Makassar 2 kali, 3 kali. Kalau istri sudah gemuk, sudah selesai urusan, berarti sudah berhasil. Apalagi dia sudah beli obat diet, berarti sudah berhasil. Tapi kalau sekarang kan tanggung jawab. Baik, kemudian pergaulan. Pergaulan berkata-kata yang seindah-indahnya kepada istri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik. Salah pandang sebagian suami. Mereka terkadang fokus mencari pahala di luar. Benar, kita bisa cari pahala di luar. Perhatian sama anak yatim, perhatian sama janda orang, perhatian sama orang di masjid, fakir miskin, benar. Tapi terkadang dia lupa, sebab keterbaikan dia bisa dia raih di rumah. Dia ingin jadi terbaik di sisi Allah dengan menjadi terbaik bagi istrinya. Kalau dia bisa bertutur kata yang manis kepada kawannya, maka istrinya lebih utama, ibunya, anak-anak lebih utama. Kalau dia bisa bertutur kata dengan rekan kerjanya dengan baik pada istrinya lebih utama. Maka seorang harus meyakini dalam dirinya bahwa kalau saya berbuat baik sama istri, maka saya jadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah para sahabat, mereka sangat mencintai suami mereka. Sampai di antara mereka ketika suaminya meninggal, ada yang melamar lagi, dia tidak mau. Dia tidak mau. Kenapa? Karena begitu berkesan suaminya dalam kehidupan. Ya, begitu berkesan. Lihat ketika Ummu Darda meninggal dunia. Abu Darda sudah meninggal, Ummu Darda masih hidup. Maka dilamar oleh Muawiyah. Siapa Muawiyah? Orang kaya, Quraisy, orang mulia. Tapi dia mengatakan, la uridu di Abi Darda badilan. Saya tidak mau cari pengganti buat Abu Darda di akhirat. Saya tidak mau. Menunjukkan apa? Dia sangat bangga dengan suaminya. Lihatlah ketika Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah, meninggal dunia. Ketika itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku pahala dalam musibah suamiku meninggal, wa khulufli khairan minha. Di antara sunnah kalau orang terkena musibah baca doa, gantikan aku yang lebih baik. Ketika dia membaca doa ini, dia bimbang.
Dia bilang dengan perkataan yang indah, man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada suamiku? Subhanallah. Dia mengatakan siapa yang lebih baik daripada suami. Tapi dia terpaksa membaca doa tersebut karena sunnah Nabi. Dia Allah ganti dengan Rasulullah SAW. Tetapi lihat perkataan Ummu Salamah, man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Maka saya harap saudara Fitra, ya, bikin ukhti indah berkata siapa yang lebih baik daripada Fitra. Tidak ada. Kalau sampai dia mengucapkan demikian, insya Allah kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua perlu perjuangan. Namanya perempuan suka manja, kadang cerewet itu biasa, jangan kaget. Apalagi orang Makassar jangan kaget. Oh, saya biasa itu biasa. Tapi berjuang untuk menjadi suami yang terbaik itu perlu perjuangan. Kita sedang mencari pahala di Allah. Semua yang dijalankan kalau karena Allah mudah. Ini sederhana saja, maka berusaha menjadi suami yang terbaik. Demikian juga kepada ukhti indah, harus ingat punya kewajiban kepada suami. Di antara ciri istri soleha adalah istri yang perhatian terhadap hak suami. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita soleh itu apa? Orang bertanya, Ustaz apa istri wanita soleh, apa istri soleha? Allah sebutkan cirinya qanita, taat beribadah. Harus taat beribadah. Salat 5 waktu, kalau bisa salat rawatib, jangan lupa baca Quran, jangan lupa zikir pagi petang. Ada waktu sedekah. Kemudian siapa? Qanitat, kemudian hafizatul lil ghaib, menjaga hak suami ketika suaminya tidak ada. Bayangkan, ketika suami sedang bersafar, ketika suami ada tugas luar negeri, suaminya tidak pulang sebulan 2 bulan, ada tugas, maka dia menjaga hak suaminya, menjaga hartanya dan menjaga harga dirinya. Itu suaminya tidak ada. Apalagi kalau suaminya apa? Suaminya ada. Berarti melayani suami, taat kepada suami adalah ibadah yang agung. Berusaha tidak menyelisih suami sebisa mungkin. Ingat kepada rumah tangga adalah apa? Suami. Bikin suami merasa sebagai pangeran di rumahnya, bukan kucing di rumahnya, sebagai pangeran di rumahnya. Kenapa Allah berfirman? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki adalah pemimpin keluarga. Laki adalah pemimpin keluarga. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat, al-umara, para lelaki adalah pangeran-pangeran, raja-raja di rumah. Kapan seorang wanita bisa membuat suaminya merasa sebagai raja di rumah? Itu istri soleha. Ingat ibu-ibu, kapan seorang wanita bisa membuat suaminya merasa sebagai raja di rumahnya? Maka dia wanita yang soleha. Dia berhasil menjalankan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ukhti indah, ingat, fitrah punya adalah kepala keluarga dengan kelebihan dan kekurangannya. Apapun yang terjadi diskusi, keputusan di tangan suami. Silakan diskusi, silakan beri masukan, tapi jangan melawan. Selama keputusan fitrah tidak melanggar syariat, maka harus dijalankan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza shalatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, qila laha udkhilil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kau dalam surga dari pintu surga mana saja yang kau sukai, dengan syarat taat kepada suami. Bahkan luar biasa, Nabi SAW mensyaratkan jika seorang wanita ingin puasa sunnah, suaminya hadir harus minta izin dulu. Kenapa? Siapa tahu jam 12 siang suaminya ingin dilayani. Makanya kalau mau puasa sunnah minta izin dulu. Mas Fitra, saya mau puasa sunnah, boleh atau tidak? Kalau Fitra bilang tidak boleh, nggak usah puasa sunnah. Dapat pahala meskipun tidak puasa. Kenapa? Karena suaminya ingin dilayani. Kalau suaminya izinkan baru puasa. Ini menunjukkan bahwasanya taat kepada suami, ya, adalah ibadah yang agung bagi seorang wanita. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh perintahkan seorang sujud kepada selain Allah, saya perintahkan istri sujud kepada suami. Saya ingatkan kita hidup di zaman ukhti indah, kita hidup di zaman banyak terjadi perubahan. Banyak wanita-wanita yang menjadi raja di rumah, suaminya menjadi anak buah. Jangan sampai demikian. Jangan sampai jadi istri yang keras suara, suaminya yang ketakutan. Ini terjadi. Saya tidak ingin tidak seperti itu. Jika dilakukan seperti ini, maka keberkahan rumah tangga akan hilang. Baik. Di antara sebab keberkahan dalam kehidupan rumah tangga, Rasulullah SAW bersabda, "A'dhamun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'nah." Seagung-agungnya wanita yang paling banyak keberkahannya adalah yang paling ringan pembiayaannya.
Hadis ini ditafsirkan oleh ulama dengan dua tafsiran. Pertama, paling ringan pembiayaannya ketika mahar, tidak terlalu mahar, tidak memberatkan apa? Suami. Ringan, alhamdulillah dengan kemampuan dia segitu ringan bagi dia. Yang kedua, jangan memberatkan suami dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai suami dipaksa beli ini, dipaksa beli anu, sementara kemampuan suami terbatas. Maka carilah keberkahan dengan hidup, jangan bermewah-mewah. Yang penting hidup wajar dan tidak memberatkan suami. Di akhir apa yang saya sampaikan adalah kerjasama dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW berkata kepada para laki, liyattaqi ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawjatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya salah seorang berkali wahai para laki menjadikan hatinya suka bersyukur, kemudian lisan yang suka berzikir, dan punya istri yang membantu dia dalam urusan akhirat. Perlu kerjasama antara suami istri. Lihat kata Nabi SAW, Rasulullah mencontohkan tentang kerjasama suami istri. Rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla. Semoga Allah merahmati seorang laki yang bangun di malam hari kemudian salat malam. Wa aiqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan istrinya untuk salat malam. Saya yang bangun salat malam. Nanti malam latihan. Saya yang bangun. Fa in abad, kalau dia tidak mau, nadhahat ala wajhil ma, maka dia percikan air di wajah istrinya. Air dia percikan, bukan seember, sepercikan. Jadi dilatih untuk salat malam. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita. Qamat minal laili fa shalla. Dia bangun di malam hari, dia salat bermunajat, mendoakan suaminya. Wa aiqadhat zawjaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suami tidak mau, maka dia percikan di wajah suaminya air agar bangun. Lihat bagaimana kerjasama antara suami istri. Kata Nabi SAW, fa in shallaya jami'an kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Kalau ternyata mereka berdua salat bersama, maka keduanya dicatat sebagai lelaki yang banyak mengingat Allah dan wanita yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sedikit yang sampaikan kepada kedua mempelai agar bangun rumah tangga di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa minta nasihat kepada orang-orang yang telah berpengalaman menjalani kehidupan rumah tangga. Kita masih baru menjalani rumah tangga, tentu akan banyak godaan, banyak ombak yang menghadang. Ya, terkadang kita ingin ke utara, ternyata angin menuju ke selatan. Itu biasa dalam kehidupan rumah tangga. Tidak ada yang sempurna, wanita tidak sempurna, laki juga tidak sempurna. Tapi kita bisa merangkai, ya, kesamaan antara kedua mempelai agar bisa menjadi kehidupan rumah tangga dengan baik dan bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kebahagiaan kepada kedua mempelai. Barakallahu lak wa baraka alaik